This kid tells you time and time again that he's different, that he's special. He said he would be the first to finish a guy that has shown he has a branded chin, to show that he could beat a guy that is a tremendous boxer in his own right, and Ilia did it. Come on, I'm the world champion. You're the challenger. You have 7 professional defeats. I have 0 best. Trust me, I'm the best. I work really, really hard to have this kind of confidence and to be able to say this. Did something that has never been done before. Did something that Conor McGregor couldn't do, Dustin Poirier couldn't do on 2 occasions. You know what I mean? All these absolutely killers, and Ilia Topuria goes out there, did what he said he was going to do, won the fight by a knockout. If they call me and they want me to move up to the lightweight division, I will be okay with that, to move up and be the first one to submit Islam. And if they want me to keep defending that belt in the featherweight division, I will be okay with that too. So let's. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Kemenangan spektakuler Ilia Topuria atas Max Holloway sukses membuktikan kalau fighter berjuluk El Matador ini adalah salah satu fighter yang paling berbahaya di UFC. Bukan untuk melebih-lebihkan, tapi faktanya Topuria berhasil meng-KO 2 fighter terbaik pound for pound di UFC, Volkanovski dan Holloway. Ranking Ilia di pound for pound pun saat ini berada di ranking keempat, berada di bawah John Jones, Alex Pereira, dan Islam Makhachev. Lalu, apakah kita sedang menjadi saksi kelahiran seorang calon legend di olahraga MMA? Ataukah Topuria hanya sebatas hype yang belum menemukan lawan yang sesungguhnya? Kesuksesan Topuria mengalahkan Max berdampak luas pada peta persaingan divisi featherweight. Di channel resmi YouTube-nya Holloway pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan featherweight dan naik ke kelas lightweight. Ilia was just a better man that night. That's just it. Literally, this is the first time he getting knocked out literally on stat-wise, but we come back, man. We come back every time, and you know, there's only up. Only thing left to do is go up from here. That's all I can say about it. Dengan pindahnya Max ke divisi lightweight, maka praktis titel contender atau penantang gelar juara berada pada Diego Lopez, Movsar Evloev, dan Alexander Volkanovski. Diego Lopez dan Volkanovski pun dikabarkan bakal bertarung di bulan Februari pada event UFC 312 di Australia. Sementara fighter asal Rusia, Movsar Evloev akan menghadapi mantan juara kelas bantam Aljamain Sterling pada UFC 310 Desember nanti. Di bawahnya lagi ada nama Kaya Arnold Allen yang sukses menang atas Giga Chikadze. Potensi pertarungan selanjutnya bagi Allen adalah menghadapi Yair Rodriguez yang saat ini berada di ranking keempat. Masih ada waktu sekitar setengah tahun lagi bagi kita buat nunggu perebutan gelar juara featherweight dan menunggu hasil pertarungan-pertarungan para penantang gelar juara. Satu opsi yang bisa dibuat oleh UFC adalah membuat sebuah super fight mempertemukan Ilia Topuria menghadapi juara lightweight saat ini Islam Makhachev. Pertarungan ini pasti akan menyedot banyak perhatian penonton MMA dunia. Terlebih banyak yang membanding-bandingkan kalau pertarungan ini mirip kayak pertarungan antara Khabib dan Conor McGregor. Tetapi apakah pertarungan ini bisa dilaksanakan seenggaknya dalam waktu dekat ini di tahun 2025? Islam Makhachev sendiri dijadwalkan akan melakoni rematch-nya yang menghadapi Arman Tsarukyan di UFC 311 bulan Januari nanti. Kalau Islam tetap bisa mempertahankan gelar juaranya dan nggak kena cedera yang mayor selepas pertarungannya, maka bisa aja Islam bakal turun lagi ke oktagon sekitar pertengahan tahun 2025. Tapi, apakah Islam bakal tertarik untuk mempertahankan gelarnya lagi menghadapi juara featherweight? Mengingat ia udah 2 kali mengalahkan juara featherweight saat itu
Alex Volkanovski dan tentu Islam sendiri menginginkan gelar keduanya sendiri. Who don't want to be double champion? This is a history, you know. How many double champ we have? This is a dream for all fighters to get second belt, you know. This is my dream. I want to be in the history. People know me like double champ. This is my dream, you know. Islam yang saat ini sudah 3 kali mempertahankan gelarnya kayaknya bakal tetap berada di lightweight. Selama Bilal Muhammad masih menjadi juara di kelas welter, kita gak bakalan ngelihat Islam bakal pindah kelas ke kelas welter. Dan kalau Khamzat Chimaev jadi juara di kelas middleweight, maka Islam bakal stay di kelas lightweight buat waktu yang lama. Sementara itu, Topuria sendiri baru 1 kali mempertahankan gelarnya. Topuria belum menghadapi ujian terberatnya dan belum teruji menghadapi fighter yang punya kemampuan gulat atau grappling yang elit kayak Diego Lopez atau Movsar Evloev. Pertarungan antara Makhachev dan Topuria kemungkinan besar gak bakal terjadi dalam waktu dekat ini, paling gak bakal terjadi di tahun 2025. Tapi kalau kita boleh berandai-andai, apakah di atas kertas Ilia Topuria yang kayak dia pernah sesumbar bisa menjadi orang pertama yang bisa mensubmit Islam Makhachev? Dari rekor yang tercatat, Topuria memang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan fighter lebih besar darinya kayak Jai Herbert dan Max Holloway. Satu kemenangan submissionnya di UFC adalah mensubmit Bryce Mitchell dengan kuncian triangle. Tapi baik Jai Herbert dan Max Holloway sendiri bukanlah seorang fighter yang memiliki kekuatan di gulat dan grappling. Defense grapplingnya gak sekuat dan sesuperior Makhachev. Islam memiliki pengalaman panjang menghadapi fighter pegulat atau grappler elit di UFC kayak Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan. Level pertarungan bawah yang dimiliki Islam saat ini adalah yang terbaik di UFC. Ancaman terbesar sebenarnya adalah kemampuan striking dan boxing Topuria yang berpotensi bisa membahayakan pertahanan Islam. Kemampuan Topuria dalam memperpendek jarak dan kekuatan pukulannya yang bisa menjatuhkan fighter yang lebih besar darinya adalah keunggulan yang gak bisa diremehkan. Satu pukulan bisa saja menjatuhkan Islam dan di follow up dengan sebuah kuncian, maka bisa aja Topuria menjadi orang pertama yang mensubmit Islam Makhachev. Tapi di sisi lain, Islam adalah fighter yang memiliki kemampuan yang lengkap. Ia pernah mengalahkan striker elit kayak Volkanovski dan striker tangguh kayak Dustin Poirier. Di pertarungan bawah, Islam memang rajanya. Islam pernah membuat seorang submission artist dan grappler elit kayak Charles Oliveira menyerah. Islam pun sudah terbukti mampu bertarung hingga ronde jauh dengan tetap bisa menjaga ritme pertarungan. Kalau UFC menginginkan kedua juara ini ketemu, maka kita bakal menyaksikan 2 fighter elit yang lengkap yang bakal bertarung habis-habisan, baik itu diadu striking dan beradu kekuatan di pertarungan bawah. Topuria emang punya bakat yang istimewa. Tapi, apakah keistimewaan Topuria itu mampu mengungguli bakat istimewa yang dimiliki Islam Makhachev? Dan gimana nih menurut kamu? Kalau jadi keduanya bertarung, apakah Topuria bisa merebut gelar juara dari Makhachev? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.